Aryo, Joko, Roni, Rino, dan Agus adalah 5 sahabat yang memiliki satu kesamaan, rasa penasaran yang tak pernah padam. Mereka selalu mencari pengalaman baru, terutama yang berhubungan dengan hal-hal mistis dan misteri. Sudah banyak tempat angker yang mereka jelajahi bersama. Dari gunung yang dikenal sebagai tempat bersemayamnya makhluk halus, hingga desa yang terisolasi dengan cerita-cerita anehnya. Namun, kali ini, tujuan mereka lebih ekstrim, pantai selatan. Pantai ini sudah lama dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai tempat yang angker. Selain gelombang laut yang kuat dan cuaca yang tidak menentu, ada satu hal yang paling banyak diingat orang, larangan mengenakan pakaian hijau di sana. Konon, jika melanggar, hal buruk akan menimpa. Berita ini menjadi lebih menarik bagi mereka, terutama bagi Aryo, yang selalu tertarik pada segala hal yang berhubungan dengan misteri dan mitos. Saatnya kita buktikan sendiri, ujar Aryo dengan semangat tinggi. Di tangannya, ia memegang peta dan kompas, menandakan bahwa perjalanan ini bukan hanya sekadar iseng. Jangan terlalu serius, bro. Ini kan cuma pantai biasa, sahut Joko sambil terkekeh. Meski begitu, ada sedikit keraguan di matanya, tetapi dia tak ingin menunjukkan kegelisahannya. Mereka berangkat dengan semangat petualang. Setelah perjalanan panjang melalui jalan setapak yang sulit, mereka akhirnya sampai di tepi pantai selatan. Lautan luas terbentang di depan mereka, dengan ombak yang berdebur keras seakan menyambut kedatangan mereka. Udara yang sejuk dan angin yang meniup membuat mereka merasa seperti berada di tempat yang berbeda, sebuah dunia yang terpisah dari kehidupan biasa. Mereka mendirikan tenda di tepian pantai, di tempat yang jauh dari keramaian. Roni segera menyalakan api unggun, sementara yang lainnya mulai menyiapkan makan malam. Kebersamaan mereka terasa hangat, meskipun ada rasa aneh yang mulai menyelimuti. Udah lama banget kita nggak camping bareng. Ini nih yang kita butuhin, suasana seperti ini, kata Agus sambil membuka kaleng makanan. Namun, Aryo masih terlihat lebih serius. Matanya menatap jauh ke laut, seakan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia ingat larangan mengenakan pakaian hijau di tempat ini, dan tanpa sadar ia meraba jaket hijau yang dikenakannya. Sepertinya itu adalah salah satu hal yang menjadi titik fokus dalam cerita yang banyak mereka dengar. Malam semakin larut, dan Fatma, Ayu, Dewi, serta Sinta datang menyusul. Mereka membawa beberapa perlengkapan tambahan, termasuk makanan dan minuman untuk menemani malam yang semakin dingin. Di tengah tawa mereka, Aryo mulai bercerita tentang legenda yang beredar tentang pantai selatan. Konon, di sini ada ritual pesugihan, ujar Aryo, memulai cerita. Banyak yang bilang, kalau seseorang ingin mendapatkan kekayaan instan, mereka bisa melakukan perjanjian dengan penguasa laut. Tapi harganya nggak murah. Mereka harus memberikan sesuatu yang sangat berharga, bahkan nyawa. Joko tertawa mendengar cerita itu. Serius, bro? Kamu percaya cerita kayak gitu? Aryo menggelengkan kepala. Enggak tahu, sih. Tapi banyak orang yang bilang kalau mereka yang datang ke sini dengan niat ingin kaya, seringkali hilang tanpa jejak. Suasana menjadi sedikit tegang setelah cerita itu. Angin laut yang biasanya berhembus pelan kini terasa lebih kencang, dan suara ombak terdengar lebih keras, seolah menanggapi cerita yang baru saja diutarakan. Fatma yang sejak tadi mendengarkan dengan serius mengalihkan pandangannya ke laut. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih kenapa nggak boleh pakai pakaian hijau di sini? Tanya Fatma, penasaran. Ayu menggeleng. Itu ada hubungannya sama penguasa laut, kan? Katanya, warna hijau itu mengundang perhatian makhluk halus. Jadi, kalau kita memakai warna itu, mereka akan mendekat. Sinta yang sejak tadi hanya diam, menatap laut dengan serius. Tapi bukannya itu cuma cerita lama? Mungkin kita cuma takut sama hal yang gak kita pahami. Tiba-tiba, ombak besar menyapu pantai, dan angin yang berhembus tiba-tiba berubah menjadi dingin, seolah menandakan sesuatu yang tak beres. Mereka semua terdiam, dan tiba-tiba terdengar suara lembut dari kejauhan. Itu seperti nyanyian, sebuah suara wanita yang terdengar samar-samar,
mengalun di tengah malam yang sunyi. "Siapa itu?" tanya Rino, matanya berkeliling mencari sumber suara. Suara itu semakin jelas, seperti memanggil mereka dari kejauhan. Sinta yang penasaran langsung berdiri dan berjalan menuju arah suara itu. "Aku cek dulu, ya." Hati-hati," seru Roni, namun Sinta sudah terlalu jauh. Dengan langkah pelan, Sinta terus mendekat. Dalam sekejap, dia sudah berada di dekat tepian laut. Dari kejauhan, ia bisa melihat sosok seorang wanita mengenakan gaun putih, berdiri di atas permukaan air laut yang tidak bergerak. "Hei, Sinta!" "Jangan!" seru Aryo, namun teriakan itu sudah terlambat. Sinta melangkah semakin jauh, seakan ada yang menariknya ke laut. Wanita itu melambai, matanya memandang penuh daya tarik. Sinta tak bisa menahan dirinya lagi. Ia bergerak lebih cepat menuju wanita itu. Tiba-tiba, gelombang besar datang, menghempas kaki Sinta, namun anehnya, air laut seolah menyisakan ruang bagi wanita itu berdiri. Saat Sinta hampir mencapai wanita tersebut, Aryo dan yang lain berlari mengejarnya, namun Sinta sudah hilang dari pandangan. Langit malam yang gelap seakan menelan suara tawa mereka. Semua terdiam. Hanya angin laut yang terdengar di antara mereka. Roni berdiri kaku, tatapannya kosong, menatap tempat di mana Sinta terakhir kali terlihat. Aryo menggenggam dadanya, berusaha menenangkan diri, meskipun kegelisahan terus merayapi pikirannya. Mereka semua tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. "Dia hilang?" tanya Roni pelan, suaranya serak. Matanya masih terpaku ke laut, seolah berharap Sinta muncul kembali dari sana. "Jangan banyak bicara. Ayo kita cari dia," seru Aryo, suaranya terdengar tegas, meski ada gemetar yang tak bisa ia sembunyikan. Agus dan Joko mulai bergerak, mencoba mencari jejak Sinta di sepanjang pantai. Namun, yang mereka temukan hanyalah jejak kaki yang hilang begitu saja, seolah terhanyut oleh gelombang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya pasir yang diam. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Agus, suaranya gemetar, meski ia berusaha terlihat tenang. "Dia nggak mungkin cuma hilang gitu aja. Ada yang aneh." "Jangan ngomong yang enggak-enggak," kata Rino, meskipun nada suaranya lebih keras dari biasanya. "Mungkin dia cuma ngumpet atau pergi jauh. Pasti ada penjelasan lain." Namun, kata-kata Rino terasa hampa. Semua tahu bahwa Sinta tidak mungkin begitu saja menghilang tanpa alasan yang jelas. Kejanggalan itu terasa semakin dalam. Aryo berlari menuju tempat terakhir Sinta terlihat, berusaha mencari tanda-tanda apapun yang bisa memberi penjelasan. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Laut di depannya terus bergulung dengan keras, namun tak ada satupun tanda yang menunjukkan Sinta ada di sana. "Sinta!" teriak Aryo, suaranya pecah, namun hanya gema yang kembali. Angin malam menambah kesunyian, seolah dunia ini sedang mengabaikan mereka. "Kenapa kita nggak pulang aja?" tanya Joko dengan nada cemas. "Kita harus keluar dari sini." Namun, Aryo menatap teman-temannya dengan tatapan tajam. "Tidak, kita nggak bisa pulang begitu saja. Sinta hilang. Kita harus mencari dia." Satu persatu, mereka kembali mengumpulkan keberanian. Dengan hati yang berdebar, mereka melanjutkan pencarian mereka di sepanjang pantai. Namun, semakin dalam mereka melangkah, semakin merasa ada yang mengawasi mereka. Setiap suara langkah mereka terdengar begitu keras di tengah keheningan malam yang mencekam. Saat mereka mulai merasakan kelelahan, Roni menghampiri Aryo dan berbisik, "Kita harus serius, bro. Ini bukan tempat biasa. Sesuatu yang lebih besar sedang bermain di sini." Aryo menatap laut lagi. Laut yang terlihat begitu tenang, namun menyimpan ribuan misteri yang siap melahap mereka. Ada sesuatu yang aneh, ada rasa tidak nyaman yang menggelayuti. Ia memejamkan mata, berusaha mencari jawaban. Lalu, di kejauhan, mereka mendengar suara nyanyian lagi. Kali ini lebih jelas, lebih kuat, seolah datang dari dalam laut itu sendiri. Suara itu terdengar begitu merdu, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan,
sesuatu yang memicu rasa takut yang dalam. Suara itu lagi, kata Rino, bibirnya bergetar. Itu, bukan manusia. Apa itu? Aryo menggigit bibirnya, tak bisa menjawab. Ia tahu ini bukan hal yang bisa dijelaskan dengan logika. Suara itu, nyanyian itu, seperti memanggil mereka untuk mendekat. Jangan, kata Agus, mendekat dengan wajah penuh ketakutan. Kita harus pergi dari sini, sebelum semuanya terlambat. Namun, Roni yang lebih penasaran, melangkah maju. Aku mau tahu siapa yang nyanyi itu. Aku nggak percaya kalau ini cuma hayalan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Roni mulai berjalan ke arah sumber suara. Semakin lama, suara itu semakin jelas terdengar di telinganya. Ia merasa tubuhnya seperti terhisap oleh suara itu, seolah ada kekuatan yang memaksanya untuk mengikuti. Agus dan Joko mencoba menghentikannya, tetapi Roni terus berjalan, terpesona oleh suara itu. Aryo dan yang lainnya hanya bisa melihat, seakan tak ada yang bisa mereka lakukan. Sesuatu yang aneh sedang menguasai mereka. Roni, berhenti, seru Aryo, namun Roni sudah terlalu jauh. Di depan mereka, Roni akhirnya berhenti, matanya terpaku pada sesuatu yang ada di laut. Ia melihat sesosok bayangan wanita bergaun putih, berdiri di atas permukaan air. Sama seperti Sinta sebelumnya, wanita itu tampak begitu misterius, melayang di atas air. Roni, jangan, teriak Agus, tetapi Roni sudah tidak mendengar. Tubuhnya seolah terhipnotis oleh wanita itu. Wanita itu melambai, tangan yang panjang dan kurus terulur ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, Roni melangkah lebih dekat. Tidak ada rasa takut, hanya rasa ingin tahu yang mendalam. Saat jaraknya semakin dekat, Roni mengulurkan tangannya, bersiap untuk menyentuh wanita itu. Namun, begitu tangannya hampir mencapai tangan wanita itu, sebuah gelombang besar datang dengan kecepatan yang tak terduga. Laut seakan melahapnya, tubuh Roni terseret ke dalam air tanpa bisa melawan. Suaranya yang berteriak minta tolong tenggelam dalam riuhnya gelombang. Begitu cepat, begitu tak terduga. Semua yang menyaksikan hanya bisa terdiam, tercengang oleh apa yang baru saja terjadi. Laut itu kembali tenang, seperti tidak pernah ada kejadian apapun. Mereka berlarian ke arah Roni, namun ia sudah hilang. Kini, yang tersisa hanya gelombang laut yang terus berdebur, suara nyanyian yang masih menggema di kejauhan, dan rasa takut yang semakin mendalam dalam hati mereka. Ini bukan hal biasa, kata Aryo pelan, suaranya serak. Kita sudah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Pagi itu, udara pantai terasa lebih berat dari biasanya. Meskipun langit cerah, hati mereka dipenuhi kecemasan yang tak terucapkan. Roni hilang begitu saja, ditelan ombak laut yang datang tanpa peringatan. Sinta juga sudah tak ada. Hanya jejak kaki yang membawa mereka ke tempat yang sama, tempat yang membuat semuanya tampak seperti tidak nyata. Aryo duduk di tepi api unggun yang mulai padam. Matanya kosong, pikiran berkecamuk. Apa yang sedang terjadi di pantai ini? Apakah mereka terjebak dalam sebuah permainan yang tak mereka pahami? Laut, wanita bergaun putih, suara nyanyian, semuanya mengarah pada satu hal, sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar mitos. Bro, kita harus keluar dari sini, kata Joko, suaranya tegang. Dia duduk di sebelah Aryo, matanya masih memandang ke laut yang tak memberi petunjuk apapun. Tapi kita nggak bisa begitu saja pergi, jawab Aryo, suaranya serak. Roni hilang. Kita harus cari dia, atau paling nggak, kita cari tahu kenapa ini semua terjadi. Agus yang sejak tadi hanya diam, akhirnya ikut bicara. Tapi, Aryo, ini nggak seperti yang kita kira. Semua yang terjadi di sini, aneh. Kalau memang ada yang mengincar kita, sebaiknya kita berhenti dan pergi sekarang juga. Aryo menggelengkan kepala. Enggak. Kalau kita pergi begitu saja, semua yang terjadi akan sia-sia. Kita harus cari tahu lebih banyak tentang tempat ini, tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka terdiam, saling bertukar pandang. Ketakutan mulai tumbuh,
menyebar dari satu orang ke orang lainnya. Namun, rasa ingin tahu mereka lebih kuat. Keinginan untuk mengetahui kebenaran tentang pantai selatan itu tak bisa dibendung. Di saat yang sama, Fatma mendekat, wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. "Aku dengar suara itu lagi," katanya pelan, suaranya bergetar. Suara nyanyian itu datang lagi. Semua langsung terdiam. Mereka menatap Fatma dengan wajah penuh tanya. "Suara apa?" tanya Agus, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya berdebar keras. "Aku nggak tahu," jawab Fatma dengan suara yang hampir berbisik. "Tapi setiap kali kita mendekat ke laut, suara itu semakin keras. Rasanya seperti memanggil kita." Aryo merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Kalian pasti dengar itu juga, kan?" tanyanya. Semua yang ada di sana mengangguk, bahkan Rino yang tadinya diam mulai terlihat gelisah. "Kalau suara itu memanggil kita," lanjut Aryo, "mungkin ada sesuatu yang harus kita lakukan. Mungkin kita nggak hanya harus mencari Roni, tapi juga mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh penguasa laut ini." Pikiran itu langsung membuat suasana semakin mencekam. Ada perasaan aneh yang datang bersamaan dengan kata-kata Aryo. Suara itu, seperti memanggil mereka untuk datang lebih dekat, seolah ada sesuatu yang menunggu mereka. Apa yang diinginkan dari mereka? Apa yang akan terjadi jika mereka mengabaikan suara itu? "Aryo, kita nggak bisa terus seperti ini," kata Rino, suaranya tegas. "Kita harus kembali dan bawa orang lain untuk membantu kita." "Tapi kalau kita tidak melakukan apa yang mereka inginkan, apa yang terjadi?" tanya Aryo, lebih banyak bertanya pada dirinya sendiri. "Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Mereka berdiam sejenak, memikirkan pilihan yang ada. Semua sudah merasakan ketegangan yang mencekam. Roni hilang, Sinta juga begitu, dan sekarang suara itu terus menggema, semakin jelas terdengar. Fatma mengangguk pelan. "Aku rasa, kita harus coba mendekat ke suara itu. Kalau ada yang bisa membantu kita, mungkin itu adalah suara itu." Joko dan Agus saling memandang. "Ini gila," kata Joko, matanya menyipit. "Tapi, kita nggak punya pilihan lain, kan?" "Ya, kita harus coba," ujar Aryo, dengan tekad yang mulai menguat. "Kita sudah jauh di sini. Kalau kita mundur, kita akan menyesal." Mereka pun berdiri dan mulai melangkah menuju laut. Langkah mereka berat, penuh keraguan, tapi tidak ada pilihan lain. Suara itu semakin dekat, semakin jelas. Mereka bisa merasakannya dalam setiap langkah, seperti sesuatu yang mengendalikan tubuh mereka untuk mendekat. Langit mulai gelap, dan udara semakin dingin. Di antara langkah kaki mereka yang berat, mereka mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar takut. Ini bukan sekedar misteri, ini adalah sebuah peringatan. Laut, angin, dan nyanyian itu seperti menuntut mereka untuk datang lebih dekat. Saat mereka mencapai tepian laut, suara nyanyian itu seakan melambung tinggi. Semakin mereka mendekat, semakin jelas suara itu terdengar, seperti bisikan yang menguasai pikiran mereka. Dan di sana, di ujung cakrawala, mereka melihat sosok yang sama sekali tidak asing. Wanita bergaun putih itu berdiri di atas air, jauh lebih jelas dan nyata dari sebelumnya. "Sinta." Suara itu hampir keluar dari mulut Aryo, namun ia berhenti. Wanita itu tidak tampak seperti Sinta. Wajahnya samar, seperti kabur dalam cahaya bulan. Ia hanya berdiri di sana, dengan pandangan kosong yang mengarah pada mereka. "Apakah ini?" kata Agus dengan suara serak. "Dia, siapa?" Wanita itu melambai, sekali lagi mengulurkan tangannya, seakan mengundang mereka. Seketika, ada rasa yang sangat kuat mendorong mereka untuk melangkah ke laut. Tanpa sadar, kaki mereka bergerak, dipaksa untuk mendekat. Namun, tiba-tiba, suara wanita itu terhenti. Ia berhenti melambai, dan pandangannya mulai beralih. Perlahan, wajah wanita itu terlihat lebih jelas. Wajah yang pucat dan tak bernyawa, matanya kosong, seolah tak memiliki jiwa. Semua terhenti. Suara nyanyian itu berhenti,
digantikan oleh bisikan yang serak, menyentuh telinga mereka satu persatu. Kalian telah datang, terlambat. Lalu, wanita itu menghilang, lenyap ke dalam gelombang laut yang tiba-tiba muncul begitu besar. Hati mereka terasa beku. Apa yang baru saja mereka saksikan? Apa yang sedang terjadi pada mereka? Keheningan menyelimuti mereka setelah wanita itu menghilang. Angin laut yang semula berembus lembut, kini berubah menjadi kencang, mengaduk pasir dan menggoyangkan pepohonan di sekitar mereka. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah ada beban yang menekan dada mereka. Mereka berdiri di sana, terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. "Apa itu tadi?" tanya Rino, suaranya hampir tidak terdengar karena angin yang semakin kencang. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Jelas, ia merasa ketakutan lebih dari yang bisa ia akui. "Tidak tahu," jawab Aryo, suara pria itu serak. "Tapi aku yakin, itu bukan hal biasa. Itu, entah apa." Mereka semua memandang satu sama lain, mencoba mencari jawaban dari situasi yang semakin tidak masuk akal. Aryo mengerutkan kening, berusaha mencerna semua yang baru saja terjadi. Laut, wanita itu, dan suara nyanyian yang menghapuskan segala logika. "Siapa dia?" tanya Agus, bibirnya bergetar. "Kenapa dia muncul begitu saja?" Fatma menggigit bibirnya, tidak bisa menjawab. Seperti yang lain, ia hanya bisa terpaku pada laut yang kini tampak lebih tenang, meskipun ada perasaan tidak nyaman yang menggelayuti. "Ada satu hal yang harus kita cari tahu," ujar Aryo, akhirnya membuka suara setelah beberapa saat terdiam. "Siapa yang mengendalikan laut ini? Siapa yang membuat kita terjebak di sini?" Fatma menatap Aryo dengan tatapan kosong. "Maksudmu apa, Aryo? Ini bukan hanya soal kita yang terjebak. Kita harus keluar dari sini. Kita nggak bisa terus begini, nggak bisa melawan sesuatu yang bahkan kita nggak ngerti." Namun Aryo tak mengindahkan peringatan Fatma. "Kita nggak bisa lari. Kita harus cari tahu siapa yang ada di balik semua ini. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri kita." Joko mendekat, tatapannya tajam. "Kita harus cari tahu tentang ritual itu. Tentang pesugihan yang katanya ada di sini. Mungkin itu ada hubungannya dengan semuanya." Aryo menatap Joko. "Kau benar. Kalau ada yang bisa menjelaskan semuanya, mungkin itu hanya satu hal, ritual pesugihan yang diceritakan orang-orang." Mereka semua terdiam. Meski takut, keingintahuan itu lebih besar dari apapun. Mereka tahu mereka harus mencari lebih dalam. Jika benar ada sesuatu yang mengendalikan pantai ini, mereka harus menemukannya sebelum mereka terjebak lebih lama. Tanpa kata, mereka mulai berjalan menuju tempat yang lebih dalam, di mana pasir tampak lebih gelap dan bebatuan mulai muncul. Semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa udara malam yang semakin berat, seperti ada sesuatu yang menunggu mereka. "Dengar, ada yang aneh," kata Rino, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Mereka semua berhenti, menatap ke sekitar. Rino menunjuk ke tanah. "Lihat, itu jejak kaki." Mereka menatap dengan seksama. Di sepanjang pasir, terlihat jejak kaki yang hanya ada di satu sisi, seolah ada seseorang yang berjalan, tetapi tidak pernah kembali. "Maksudmu, jejak itu milik Sinta atau Roni?" tanya Agus dengan nada gugup. Rino menggelengkan kepala. "Tidak. Ini bukan jejak mereka. Ini jejak orang yang baru saja berjalan, dan tiba-tiba hilang." Mata mereka menyipit, mengamati jejak kaki yang tidak bisa mereka jelaskan. Jejak itu seolah mengarah ke laut, lalu berhenti begitu saja. Tidak ada jejak yang kembali. Tidak ada tanda-tanda langkah yang meninggalkan pantai. "Ini tidak mungkin," kata Aryo, terkejut. "Siapa yang bisa berjalan di atas pasir, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja?" Sesuatu dalam dada Aryo mulai mendesak, merasakan ketegangan yang semakin kuat. Apa yang sebenarnya terjadi? Jejak kaki itu jelas menunjukkan ada yang berjalan menuju laut, tetapi tidak ada yang kembali. Dan mereka yang sekarang ada di sini, apakah mereka hanya akan menjadi bagian dari jejak itu?
Apa kita harus terus melangkah? Tanya Joko, suaranya mulai tidak pasti. Kita nggak tahu apa yang bisa kita temui. Tidak ada pilihan lain, jawab Aryo tegas. Kita harus terus mencari tahu. Mereka melanjutkan perjalanan, mengikuti jejak itu, meski setiap langkah terasa semakin berat. Suara ombak yang tadinya terdengar tenang kini semakin besar, seolah mengikuti mereka, mengawasi setiap gerakan mereka. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Di dekat sebuah batu besar, ada sebuah sesajen. Sebuah sesajen yang terlihat tidak biasa. Ditempatkan dengan rapi di atas sebuah kain putih, di dalamnya ada beberapa benda aneh. Beberapa batang dupa yang sudah habis terbakar, bunga yang layu, dan sebuah foto seseorang yang wajahnya terhalang oleh tinta merah. Mereka berdiri di sana, terdiam, tidak tahu harus bagaimana. "Ini, apa ini?" tanya Fatma, menatap foto itu dengan tatapan bingung. Aryo mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Foto itu menunjukkan seseorang yang mereka kenal. Wajahnya buram, namun sepertinya itu adalah seseorang dari kelompok mereka, mungkin Roni. "Tinta merah," kata Agus, bergumam. "Kenapa ada tinta merah di mata orang ini?" "Ini, peringatan," kata Aryo, matanya membelalak. "Ini bukan hanya soal Sinta atau Roni. Ini soal sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang ingin mengikat kita." Suasana semakin mencekam. Mereka semua merasa ada yang tidak beres. Foto itu, sesajen itu, semuanya seperti menunjuk pada satu hal. Mereka terperangkap dalam sesuatu yang lebih dari sekadar legenda atau mitos. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Joko, suaranya penuh kekhawatiran. Aryo menggenggam foto itu lebih erat. "Kita harus cari tahu lebih dalam. Kita tidak bisa menghindar lagi. Kita sudah terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan." Mereka terdiam, menatap sesajen itu dengan penuh ketakutan, seolah tahu bahwa tidak ada jalan mundur lagi. Mereka sudah berada di tengah perjanjian yang tidak bisa mereka hindari. Keputusan untuk tidak mundur sudah diambil. Mereka harus melanjutkan perjalanan, mencari jawaban, dan mencoba untuk memecahkan misteri yang semakin membelit mereka. Namun, semakin mereka melangkah ke dalam gelapnya malam, semakin mereka merasakan ada sesuatu yang menekan mereka, mengikat mereka pada pantai ini. Aryo menggenggam foto yang ia temukan di dekat sesajen. Foto itu terasa aneh di tangannya. Seolah ada energi yang mengalir melalui foto itu, sebuah ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia menatap foto itu, rasa takutnya semakin besar. Tinta merah yang tercoret di mata orang dalam foto itu seperti sebuah peringatan. "Kenapa harus ada tinta merah?" tanya Agus, yang berjalan di samping Aryo, suaranya penuh kebingungan. "Apa artinya itu?" "Entahlah," jawab Aryo dengan suara berat. "Tapi aku rasa, tinta merah itu bukan sekadar cat. Itu lebih dari itu, seperti ada sesuatu yang ingin kita lihat, sesuatu yang tidak kita pahami." Mereka terus berjalan, semakin jauh dari tenda mereka. Di kejauhan, suara ombak terus bergemuruh, seolah semakin menekan. Sesekali angin berdesir melalui pepohonan, membawa aroma asin laut yang tajam. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan angin malam ini. Rasanya tidak seperti angin biasa. Ada rasa dingin yang menusuk, bahkan di bawah suhu yang seharusnya hangat di pantai. "Mau kemana lagi kita?" tanya Rino, suaranya terdengar cemas. "Kita sudah jauh, tapi sepertinya kita nggak menemukan apa-apa." "Tunggu sebentar," kata Aryo, berhenti sejenak dan menatap ke sekeliling. "Kita harus menemukan titik pusatnya. Itu pasti ada di sini, di sekitar pantai ini." Joko, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya mengangkat wajahnya. "Aku merasa, ada yang mengawasi kita," katanya, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. "Kita nggak sendirian di sini." Fatma mengangguk, matanya terpejam sejenak. "Kalian juga merasa itu, kan? Rasanya, ada mata yang mengikuti kita." Mereka semua terdiam, saling menatap satu sama lain.
ada yang tidak beres. Perasaan tidak nyaman semakin terasa. Seperti ada yang mengintai mereka dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Mereka tidak tahu siapa atau apa yang mengawasi mereka, tapi yang mereka tahu, itu bukanlah perasaan yang bisa mereka abaikan. "Ayo, kita cari tahu lebih jauh," ujar Aryo, suaranya penuh keyakinan meskipun hatinya berdebar-debar. "Kita nggak boleh takut. Kita harus menyelesaikan ini." Mereka melanjutkan langkah mereka, mengikuti jejak yang masih ada di pasir, meskipun jejak itu mulai hilang seiring dengan waktu. Langit semakin gelap, dan bulan yang semula terlihat cerah kini tertutup awan tebal. Tidak ada bintang yang terlihat. Hanya ada kegelapan yang mencekam. Saat mereka mencapai sebuah batu besar di tepi pantai, langkah mereka terhenti. Batu itu besar dan kasar, seolah sengaja diletakkan di sana. Di atas batu itu, ada sesuatu yang menggelitik perhatian mereka. Sebuah tulisan, yang terlihat tergores di permukaan batu, hampir tidak terlihat karena tertutup oleh lumut. "Ini apa?" tanya Fatma, sambil meraba tulisan itu. "Aku nggak bisa baca ini." Aryo mendekat dan menatap tulisan itu dengan seksama. Huruf-huruf yang terukir di batu itu terlihat aneh, seperti simbol atau kode yang tidak dikenal. "Aku juga nggak tahu ini," jawab Aryo pelan. "Tapi, rasanya ini penting. Mungkin ini petunjuk." Sementara mereka terfokus pada tulisan itu, angin laut mendadak berhenti. Keheningan menyelimuti mereka. Tidak ada suara ombak, tidak ada suara angin. Hanya ada keheningan yang terasa menyesakkan. Itu adalah saat yang paling menakutkan. Tiba-tiba, Fatma melangkah mundur. Matanya membesar, wajahnya pucat. Kalian lihat itu," katanya dengan suara gemetar. Semua menoleh, mengikuti arah pandang Fatma. Di kejauhan, di tepi laut, ada sosok yang tampak seperti bayangan hitam. Berdiri tegak di tengah gelombang, sosok itu tidak bergerak, hanya diam memandang mereka. "Siapa itu?" tanya Joko, suaranya serak. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun, hanya berdiri di sana, memandang mereka dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Ada yang aneh dengan sosok itu, tidak tampak jelas, seolah tubuhnya menyatu dengan kegelapan malam. Aryo menggigit bibirnya, merasa ada yang sangat tidak beres. "Kita harus mendekat," katanya, meskipun suaranya bergetar. Namun, langkah mereka tiba-tiba terhenti ketika suara keras terdengar, menggelegar di udara. Suara itu adalah suara gemuruh ombak yang tidak wajar, seolah ada sesuatu yang besar datang dari laut. Dalam sekejap, gelombang ombak raksasa menyapu pantai, menenggelamkan semuanya dalam kegelapan. Aryo terjatuh, hampir terhanyut oleh gelombang. Begitu ia berhasil bangkit, ia melihat sosok itu semakin dekat. Sosok yang di kejauhan tadi kini telah berada di tepi laut, berdiri dengan rambut panjang yang berkibar diterpa angin. Itu bukan manusia. Sosok itu mulai bergerak ke arah mereka, setiap langkahnya meninggalkan jejak aneh di pasir, jejak yang seperti membekas dalam dimensi yang berbeda. Ketakutan mereka semakin mencekam, tak tahu apa yang harus dilakukan. "Kita harus kabur," teriak Agus, suaranya penuh panik. Namun, sebelum mereka bisa berlari, sosok itu berbicara dengan suara yang terdengar lebih dalam dari gelombang laut. "Kalian datang lebih dekat, tapi kalian tidak tahu, perjanjian sudah dimulai." Semua terdiam, terperangah. Kata-kata itu menggema dalam pikiran mereka, membuat hati mereka semakin berat. Mereka sudah terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. "Ini bukan hanya tentang kita," kata Aryo dengan suara bergetar. "Ini lebih dari sekadar kita. Kita terperangkap dalam perjanjian yang tidak kita tahu." Sosok itu semakin dekat, dan malam terasa semakin gelap. Apa yang akan terjadi pada mereka? Apa yang diinginkan oleh penguasa laut ini? Mereka tidak tahu. Tetapi satu hal yang pasti, malam ini adalah malam yang tak akan pernah mereka lupakan. Suasana di pantai semakin mencekam. Sosok itu kini sudah berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Meskipun jaraknya dekat, ada perasaan aneh yang menyelimuti mereka.
Seperti ada ruang kosong di antara mereka dan sosok itu, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memisahkan dunia mereka dengan dunia sosok itu. Aryo menatap sosok itu dengan penuh kebingungan. Wajahnya tidak bisa dikenali dengan jelas. Kulitnya tampak pucat, hampir transparan. Rambut panjang yang berkibar diterpa angin bukanlah rambut manusia. Itu seperti semburat bayangan gelap yang bergerak mengikuti arus angin. Sosok itu mengenakan gaun putih panjang yang berkibar di atas permukaan laut, seolah tak terpengaruh oleh air yang menyapu pantai. Siapa kau? Aryo akhirnya berhasil bertanya, meskipun suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat kedua tangannya, seolah memanggil mereka untuk mendekat. Gerakannya lambat, namun setiap kali tangannya bergerak, gelombang laut di belakangnya tampak seperti merespons, bergerak lebih liar, lebih menggulung. "Jangan dekati dia," kata Fatma dengan suara pelan, namun penuh rasa takut. "Ini bukan manusia. Ini sesuatu yang lebih dari itu." "Sinta benar," bisik Joko, matanya tidak bisa lepas dari sosok itu. "Kita sudah terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan. Perjanjian ini lebih dari sekadar ritual pesugihan," kata Aryo, matanya menatap tajam pada sosok itu. "Ini adalah perjanjian dengan penguasa laut, sesuatu yang mengikat kita lebih dalam daripada yang kita tahu." Sosok itu kembali bergerak, langkahnya semakin dekat, meskipun ada perasaan seolah ia tidak benar-benar bergerak. Ia seperti melayang di atas permukaan air. Wajahnya yang buram semakin jelas, dan Aryo bisa melihat betapa kosongnya mata itu. Mata yang tidak memancarkan kehidupan, tetapi justru terasa sangat kosong, seolah tak ada jiwa di dalamnya. "Dengarkan kami," suara sosok itu akhirnya terdengar, bukan dengan mulut, melainkan seolah langsung masuk ke dalam pikiran mereka. "Kalian datang ke sini dengan niat yang salah. Kalian berpikir, kalian bisa mendapatkan kekayaan dengan cara yang mudah. Tapi kalian salah. Setiap perjanjian ada harga yang harus dibayar." Rino meringis, memegangi kepalanya seolah ada suara yang sangat keras mengalir melalui telinganya. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya, matanya berusaha fokus pada sosok itu. "Kami hanya ingin pergi. Kami tidak tahu apa-apa tentang ritual ini." Sosok itu menundukkan kepala sedikit, seolah mendengar permintaan mereka. "Kalian tidak bisa pergi, karena kalian sudah menjadi bagian dari perjanjian ini. Darah kalian sudah tercampur dengan darah laut. Kalian sudah terikat oleh kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa kalian bayangkan." "Kami tidak ingin ini," teriak Fatma, suaranya memecah keheningan malam. "Kami tidak tahu apa-apa tentang pesugihan ini. Kami hanya ingin pulang. Tolong beri kami kesempatan." Namun, sosok itu hanya tersenyum. Senyuman yang tidak manusiawi. Senyuman yang menunjukkan kekuatan dan kedalaman yang menakutkan. Tidak ada yang bisa kembali. Tidak ada yang bisa menghindari takdir yang telah ditentukan. Kalian sudah memilih jalan ini. Dan kini, kalian harus membayar harga yang sesuai. Suasana semakin berat. Udara semakin tebal, seolah ada sesuatu yang menekan dada mereka. Mereka merasa seperti berada dalam ruang yang sempit, tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Semua yang mereka pikirkan seolah hilang begitu saja, tergantikan oleh ketakutan yang membuncah. "Tidak!" Aryo berteriak. "Kami tidak mau terjebak dalam perjanjian ini. Kami tidak ingin menjadi bagian dari semua ini." Sosok itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, angin besar kembali berputar. Ombak yang semula tenang kini menggulung tinggi, menyapu hampir seluruh pantai. Mereka berusaha bertahan, berpegangan pada batu-batu besar yang ada di sekitar mereka. "Jika kalian ingin pergi," kata sosok itu dengan suara yang menggelegar, "satu-satunya cara adalah memenuhi bagian kalian dalam perjanjian ini." Aryo menatap dengan tajam. "Apa maksudmu? Apa yang harus kami lakukan?" Sosok itu mengangkat kedua tangannya sekali lagi, dan tiba-tiba bayangan gelap mulai muncul dari laut. Bayangan itu membentuk sosok-sosok manusia yang mengambang di atas permukaan air,
seolah terbang tanpa tubuh yang jelas. Mereka seperti hantu, dengan wajah yang terbalik, tidak ada mata, hanya ada kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Kalian harus memberikan sesuatu yang sangat berharga, kata sosok itu. Sesuatu yang tidak bisa digantikan. Hanya dengan itu kalian akan bebas. Rino yang sudah tak tahan lagi jatuh berlutut, kami tidak punya apa-apa lagi. Kami hanya ingin selamat. Apa yang bisa kami beri? Namun sosok itu hanya tersenyum, semakin lebar, semakin mengerikan. Apakah kalian tahu harga dari kebebasan? Nyawa kalian mungkin tidak cukup untuk menebusnya. Mereka semua terdiam. Kata-kata itu seperti sebuah ancaman yang datang dari tempat yang jauh. Mereka merasa terjepit, terperangkap dalam waktu yang tidak bisa mereka kontrol. Setiap pilihan terasa salah. Mereka tahu bahwa apapun yang mereka lakukan, mereka tidak akan bisa keluar dari tempat ini dengan selamat. Rasa takut semakin memuncak, namun saat itu, Aryo mengambil keputusan yang tidak terduga. Ia menatap sosok itu dengan mata penuh tekad. Kami tidak akan terjebak dalam perjanjian ini. Kami akan melawan. Sosok itu tertawa, tetapi tawa itu kosong. Melawan? Kalian tidak bisa melawan takdir. Namun, Aryo tidak gentar. Kami mungkin tidak bisa melawan takdir, tapi kami bisa melawan ketakutan kami. Dengan berani, Aryo melangkah maju, mencoba menembus bayangan yang membentuk sosok itu. Namun, saat kakinya menyentuh pasir, tubuhnya seperti terperangkap dalam kekuatan tak terlihat, membuatnya terhenti. Ia terjatuh, tubuhnya terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang mengikatnya. Saat itu, Fatma berlari dan menarik tangannya, berusaha mengangkatnya. "Aryo, jangan!" teriaknya, tapi tubuh Aryo tetap tak bergerak. "Jika kau tidak memberikan apa yang diminta," suara itu berkata lagi, "kau akan menjadi bagian dari kami selamanya." Keputusannya sudah dibuat. Mereka tidak punya pilihan. Ketakutan dan kecemasan terus merayap di dalam diri mereka. Bayangan gelap yang mengambang di atas air kini semakin mendekat. Sosok itu masih berdiri di sana, matanya menatap tajam ke arah mereka. Setiap gerakannya terasa seperti datang dari dimensi yang berbeda, tidak terikat oleh hukum dunia yang mereka kenal. Seakan-akan waktu dan ruang tidak berlaku di tempat ini. Mereka terjebak dalam dunia yang tidak mereka pahami. Aryo merasakan berat di dadanya. Terasa ada yang menahan napasnya, menyakitkan dan mencekam. Tubuhnya seperti kaku, sulit untuk bergerak. Sementara di sekeliling mereka, angin semakin kencang, meniup pasir yang berterbangan di udara. Suara ombak yang sebelumnya terdengar tenang kini berubah menjadi gemuruh yang memekakkan telinga. Laut itu sendiri seperti hidup, dan segala yang ada di sekitar mereka terasa semakin terhisap ke dalam kehampaan. "Kenapa kita nggak bisa melawan?" ujar Joko dengan suara serak. Matanya tidak pernah lepas dari sosok yang berdiri di depan mereka. "Apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari sini?" Sosok itu menatap mereka dengan tatapan kosong, dan untuk sesaat, tampaknya ia tidak berniat untuk menjawab. Namun, setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, suara itu kembali terdengar, lebih dalam, lebih menakutkan. "Untuk bebas, kalian harus memberi sesuatu yang tidak akan bisa kalian kembalikan. Hanya dengan itu kalian bisa melarikan diri dari perjanjian ini. Pilihan kalian ada di tangan kalian. Kalian harus memilih." Aryo menggigit bibirnya, berusaha keras untuk menenangkan diri. Rasanya ia ingin melarikan diri, berlari sejauh mungkin dari tempat ini, tetapi kakinya terasa tertanam di tanah. Ada perasaan seperti terikat pada tempat ini, seolah tubuhnya tidak bisa bergerak, tidak bisa berpaling dari perjanjian yang telah dimulai. "Tidak ada yang lebih penting dari kebebasan kita," ujar Rino dengan suara terbata. Ia terlihat bingung, tak tahu apa yang harus dilakukan. "Tapi, apa yang harus kita beri? Apa yang bisa kita serahkan agar bisa keluar dari sini?" Sosok itu tidak menjawab langsung. Ia hanya berdiri diam, matanya kosong menatap mereka, seolah menunggu mereka untuk mengambil keputusan.
Ketegangan yang menyelimuti mereka terasa semakin mencekam. Jika kalian memilih untuk pergi, lanjut suara itu, kalian harus tahu, apa yang kalian serahkan tidak akan pernah bisa kembali. Itu adalah harga dari kebebasan. Tidak ada yang bisa menghindar dari konsekuensi ini. Perjanjian telah dimulai. Fatma meraih tangan Aryo, mencoba untuk menariknya. Kita tidak punya pilihan lain, kan? Kita harus beri apa yang mereka minta. Tetapi Aryo masih terdiam, matanya tajam menatap sosok itu. Dia merasa kebingungan yang luar biasa. Selama ini, mereka selalu menganggap bahwa kekayaan dan kesuksesan bisa didapatkan dengan cara yang cepat. Namun, malam ini, di tempat yang penuh dengan misteri dan kegelapan ini, ia mulai memahami bahwa ada harga yang jauh lebih besar untuk segala hal yang tampaknya datang dengan mudah. Kita harus tahu apa yang kita beri, ujar Aryo pelan, matanya tetap tertuju pada sosok itu. Kita tidak bisa memberi begitu saja. Kita harus tahu apa konsekuensinya. Sosok itu tertawa, tawa yang bergema dalam keheningan malam. Kalian masih berpikir kalian memiliki pilihan? Suara itu kembali terdengar, lebih dalam, semakin mengintimidasi. Kalian sudah menjadi bagian dari permainan ini sejak kalian datang ke sini. Kalian tidak bisa melarikan diri. Hanya ada satu cara untuk keluar. Berarti, kata Agus, mengangguk pelan, kita harus memberi nyawa kita? Sosok itu tersenyum lebar, wajahnya yang buram itu terlihat semakin mengerikan. Bukan hanya nyawa, tetapi sesuatu yang lebih berharga dari itu. Kalian harus memilih dengan bijak. Tidak ada yang bisa menebus harga ini selain kalian sendiri. Keheningan semakin terasa. Ketegangan semakin menekan. Aryo merasakan kepalanya pusing, dunia di sekelilingnya terasa berputar. Semuanya serba salah. Semua jalan menuju kebebasan sepertinya hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam perangkap ini. Tidak ada yang tahu bagaimana cara keluar. Hanya ada satu pilihan, menyerahkan sesuatu yang sangat berharga. Rino berteriak, tangannya gemetar. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita serahkan? Tiba-tiba, Aryo menyadari sesuatu. Suatu pemahaman yang datang begitu saja, begitu jelas. Kita harus menyerahkan sesuatu yang lebih dari nyawa, katanya dengan suara pelan. Kita harus menyerahkan harapan kita. Kita harus menyerahkan masa depan kita. Mereka semua terdiam. Kata-kata Aryo seolah membawa beban yang sangat berat. Tidak ada lagi pilihan yang jelas. Tidak ada lagi jalan keluar yang mudah. Semua yang mereka pikirkan tentang kebebasan, tentang melarikan diri dari malam ini, kini terasa seperti angan-angan yang tidak bisa mereka raih. Apa yang kalian serahkan adalah apa yang akan menentukan takdir kalian, suara itu terdengar lagi, lebih menyeramkan. Sekarang, buat pilihan. Waktunya sudah hampir habis. Aryo merasakan ketakutan yang mendalam. Dia memandang teman-temannya satu persatu. Mereka semua berada dalam keadaan yang sama. Mereka semua ingin pergi, tapi mereka tahu, kebebasan itu datang dengan harga yang tak terbayangkan. Tangan Aryo menggenggam foto yang ia temukan di dekat sesajen tadi. Foto itu kini terasa berbeda. Semakin lama ia menatapnya, semakin ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan dengan foto ini. Sesuatu yang tidak bisa dihindari, yang harus dia pilih, meskipun itu berarti mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Namun, di tengah kegelapan yang semakin menyesakkan, mereka sadar satu hal, terkadang, kebebasan datang dengan harga yang lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Dan malam ini, mereka akan belajar bahwa kadang-kadang, pilihan yang harus diambil adalah pilihan yang tidak bisa diubah. Waktu mereka hampir habis. Malam semakin larut, dan ketegangan di pantai itu semakin mencekam. Suasana yang semula tenang kini berubah menjadi sesuatu yang tak terbayangkan. Setiap hembusan angin terasa lebih tajam, setiap suara ombak seperti menggema di telinga mereka, penuh ancaman. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu pilihan yang harus mereka buat. Aryo masih terdiam. Foto yang ia pegang terasa semakin berat. Ia menatap foto itu seakan ada sesuatu yang ingin ia lihat lebih dalam.
Sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Hanya ada satu hal yang ia tahu, foto ini akan menjadi penentu segalanya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Fatma akhirnya bertanya, suaranya bergetar. Kita sudah sampai sejauh ini, kita sudah mendengarnya. Apa yang harus kita serahkan? Apa yang bisa kita berikan untuk keluar dari sini? Sosok itu tidak menjawab langsung. Ia hanya berdiri, seperti menunggu mereka untuk menemukan jawabannya sendiri. Suasana di sekitar mereka semakin mengerikan, seolah waktu tidak bergerak, hanya menunggu detik-detik terakhir dari keputusan yang harus mereka ambil. Rino mendekat, matanya tampak bingung dan cemas. Kenapa tidak ada jawaban yang jelas? Kenapa semua ini terasa seperti sebuah jebakan? Sosok itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba angin bertiup lebih kencang, menghentak tubuh mereka. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Tidak ada kebebasan tanpa harga. Semua yang kalian inginkan datang dengan pengorbanan. Ketakutan di dalam diri mereka semakin tumbuh. Ada rasa ingin lari, tetapi mereka tahu bahwa lari dari kenyataan ini tidak akan mengubah apapun. Mereka sudah terikat, sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka. Pilihan ini bukan hanya tentang mereka, ini tentang takdir yang lebih besar. Jadi, kalian harus memilih. Suara sosok itu kembali terdengar. Apa yang akan kalian serahkan? Masa depan? Kenangan? Atau, apakah kalian siap memberikan sesuatu yang lebih berharga lagi? Fatma menunduk, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Aku tidak tahu, katanya lirih. Aku tidak tahu apa yang harus aku beri. Aku hanya ingin keluar dari sini. Sosok itu menggelengkan kepala perlahan, seolah memahami ketakutan mereka. Keluar dari sini? Kalian ingin keluar, tetapi kalian telah masuk ke dalam perjanjian ini. Tidak ada jalan keluar tanpa membayar harga yang setimpal. Aryo merasa dadanya semakin sesak. Keputusan itu semakin mendekat, namun ia merasa kebingungan yang luar biasa. Apa yang harus ia pilih? Apa yang bisa ia berikan tanpa mengorbankan terlalu banyak? Mereka sudah terjebak dalam permainan ini, dan tak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain mengikuti aturan yang ada. Apakah kita harus memberi nyawa kita? Rino bertanya, matanya hampir kosong. Apakah itu yang mereka inginkan? Sosok itu menggelengkan kepala. Bukan nyawa saja. Mereka ingin lebih dari itu. Nyawa itu hanya simbol. Ada hal yang lebih berharga daripada itu, lebih dari yang kalian bayangkan. Suasana semakin terhimpit. Aryo menatap teman-temannya satu persatu. Mereka semua tampak kebingungan, takut, dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi satu hal yang ia sadari, mereka tidak bisa menghindar dari takdir ini. Apapun yang mereka pilih, mereka harus melakukannya sekarang. Foto yang ia genggam terasa semakin panas. Tiba-tiba, Aryo merasa seperti ada sesuatu yang menghubungkan foto itu dengan dirinya. Ia bisa merasakan kehadiran entitas yang tak terlihat, entitas yang seolah meminta sesuatu darinya, menunggu jawaban yang tidak bisa ditunda. Fatma, ujar Aryo akhirnya, suaranya sedikit bergetar, mungkin kita harus memberikan sesuatu yang tidak bisa kita ambil kembali. Sesuatu yang bukan hanya milik kita. Fatma menatap Aryo dengan mata penuh tanya. Maksudmu apa? Aryo menggenggam foto itu lebih erat. Mungkin ini saatnya kita melepaskan kenangan kita. Kita harus memberi sesuatu yang sangat berharga bagi kita semua, sesuatu yang tidak bisa kita simpan lagi. Fatma terdiam. Ia menatap Aryo dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kenangan, apa kenangan yang harus kita lepaskan? Apa yang lebih berharga dari itu? Sosok itu akhirnya berbicara lagi, suaranya menggema lebih dalam, lebih memaksa. Apa yang kalian serahkan adalah apa yang akan menentukan takdir kalian. Kalian bisa memilih, tetapi hanya satu yang bisa kalian bayar. Mereka semua terdiam. Aryo tahu bahwa keputusan itu bukanlah hal yang mudah. Mereka harus menyerahkan sesuatu yang lebih dari sekadar harta atau nyawa. Sesuatu yang lebih dalam dari itu,
sesuatu yang tidak bisa diganti. Rino menggigit bibirnya, matanya penuh kebingungan. Tapi kenapa kita harus menyerahkan kenangan kita? Kenangan adalah bagian dari kita. Sosok itu mendekat, langkahnya seperti melayang di atas permukaan air. Kenangan adalah penghubung kalian dengan masa lalu. Dan masa lalu itu adalah beban yang mengikat kalian. Jika kalian ingin bebas, kalian harus melepaskan beban itu. Aryo menatap foto itu sekali lagi, seolah mendapat jawaban dari dalam dirinya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Kenangan mereka, kenangan yang ada dalam foto itu, adalah simbol dari apa yang telah mereka alami. Dan jika itu adalah harga yang harus mereka bayar untuk keluar dari tempat ini, maka itu adalah harga yang tidak bisa mereka hindari. Aku memilih untuk melepaskan kenangan ini, ujar Aryo akhirnya, suaranya mantap meskipun jantungnya berdetak kencang. Aku akan menyerahkan foto ini, dan dengan itu, aku melepaskan masa lalu kita. Fatma menatap Aryo dengan tatapan yang penuh pertanyaan, namun ia tidak berkata apa-apa. Sosok itu hanya tersenyum lebar, senyuman yang kosong namun penuh dengan makna. Sekarang, kalian telah membuat pilihan, suara sosok itu bergema di udara, mengisi seluruh ruang di sekitar mereka. Ingatlah, kebebasan datang dengan harga yang harus dibayar. Tidak ada jalan kembali. Saat foto itu terlepas dari tangan Aryo, seolah sebuah beban yang sangat berat terangkat dari tubuh mereka. Suasana sekitar mereka mulai berubah. Laut yang tadi mengamuk kini perlahan tenang. Angin yang kencang mulai mereda. Suasana yang mencekam itu perlahan-lahan berubah menjadi keheningan. Namun, di dalam hati mereka, Aryo tahu bahwa kebebasan yang mereka dapatkan malam ini bukanlah kebebasan yang sesungguhnya. Ada sesuatu yang hilang dari mereka, sesuatu yang takkan pernah bisa kembali. Sunyi. Begitu sunyi. Mereka semua berdiri di sana, terpaku, masih berusaha memproses apa yang baru saja terjadi. Laut yang sebelumnya menggulung dengan amarah kini tampak tenang. Angin yang mengamuk seakan berhenti. Tidak ada lagi suara mistis yang menghantui. Tidak ada lagi bayangan sosok menyeramkan yang mengambang di atas air. Seperti dunia yang berhenti sejenak, memberi mereka kesempatan untuk mengambil napas. Aryo memandang sekeliling, tak yakin apakah mereka benar-benar bebas dari kegelapan yang melingkupi pantai ini. Ia menatap tangan kosongnya, seolah menunggu sesuatu yang tak datang. Foto yang ia serahkan, kenangan yang ia lepaskan, membuatnya merasa aneh. Seperti ada ruang kosong dalam dirinya yang tak bisa ia isi kembali. Rasa kehilangan yang tak bisa ia jelaskan. Aryo, kita bisa pergi? Fatma bertanya, suaranya terdengar ragu. Ia memandang ke arah laut yang tenang, seolah menunggu jawaban yang pasti. Aryo tidak bisa menjawab langsung. Ia hanya mengangguk pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mereka sudah membuat pilihan. Mereka sudah membayar harga kebebasan mereka, tetapi perasaan itu, perasaan kosong yang menyelubungi dirinya, terasa begitu nyata. Seakan ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa mereka dapatkan kembali. Joko yang berdiri di samping Aryo tiba-tiba menarik napas panjang. Aku tidak merasa bebas, katanya pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku tidak tahu apakah kita benar-benar sudah keluar dari permainan ini. Rino, yang sejak tadi terdiam, menatap laut dengan penuh kekhawatiran. Kalian juga merasa begitu? Sepertinya kita tidak benar-benar keluar. Sesuatu masih terasa aneh. Seperti ada yang mengawasi kita. Agus menggigit bibirnya, tampaknya berpikir keras. Aku juga merasa seperti itu. Seolah, ada yang menginginkan kita tetap di sini. Kita tidak benar-benar bebas, kan? Aryo menatap mereka satu persatu. Tiba-tiba, ia teringat akan perkataan sosok misterius itu, tidak ada jalan keluar tanpa membayar harga yang setimpal. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya, seperti sebuah peringatan yang belum tuntas. Kebebasan yang mereka rasakan sekarang seolah datang dengan harga yang lebih besar, sesuatu yang mereka belum pahami sepenuhnya. Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih lanjut,
suara teriakan tiba-tiba memecah kesunyian malam. Suara yang datang dari arah tenda mereka. "Siapa itu?" tanya Fatma, tubuhnya kaku dengan ketakutan. Semua menoleh ke arah tenda, yang kini tampak gelap dan misterius. Mereka berlari ke tenda, namun ketika sampai di sana, tidak ada siapapun. Tenda itu kosong, hanya ada angin yang berhembus, membawa aroma laut yang kuat. Mereka masuk ke dalam tenda, mencari-cari jejak, tetapi yang mereka temukan hanyalah tumpukan barang yang tertata rapi. "Tapi tadi jelas ada suara," kata Joko, kebingungan. "Kita tidak salah dengar, kan?" Aryo memandang teman-temannya. Wajah mereka penuh ketakutan dan kebingungan, sama seperti dirinya. Semua terasa begitu tidak nyata. Mereka baru saja melepaskan kenangan mereka, tetapi mengapa hal-hal aneh seperti ini terus terjadi? Lalu, saat mereka kembali melangkah keluar dari tenda, tiba-tiba ada suara langkah kaki. Langkah yang datang dari belakang mereka, teredam oleh pasir. Mereka berbalik cepat, tetapi hanya ada kesunyian. Fatma menggigil. Ada sesuatu yang salah. Aryo menatap ke sekeliling, perasaan tak menentu itu semakin kuat. Ia merasa ada yang mengawasi mereka. Seperti bayang-bayang yang bergerak, seolah mengikuti setiap langkah mereka. Ada perasaan tak terungkapkan yang membuat jantungnya berdegup kencang. "Ada yang tidak beres," ujar Roni, menatap sekeliling dengan panik. "Kenapa masih ada perasaan seperti ini? Kita sudah bayar harga kita. Kenapa kita tidak bisa bebas?" Mereka semua terdiam, saling berpandangan. Tidak ada jawaban yang datang. Ketakutan semakin membuncah dalam diri mereka. Setiap detik yang berlalu terasa semakin berat. Mereka tahu mereka telah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka kira. Sesuatu yang tak terduga. Tiba-tiba, tanpa peringatan, gelombang besar muncul dari tengah laut. Ombak yang tinggi dan gelap datang dengan cepat, menghempaskan mereka. Semua berteriak ketakutan, berusaha melarikan diri, tetapi ombak itu terlalu kuat, membawa mereka kembali ke dalam kegelapan yang tak terjangkau. Aryo merasa tubuhnya terhuyung, jatuh ke dalam air. Hanya ada gelap, hanya ada suara deru ombak dan jeritan teman-temannya yang terdengar samar. Ia merasakan sesak di dadanya, seolah dunia ini benar-benar menelan mereka hidup-hidup. Ketika ia berusaha untuk bangkit, sesuatu yang dingin dan keras menyentuh lehernya. Ia menoleh dengan kesulitan, melihat sebuah tangan yang muncul dari dalam air, memegang erat tengkuknya. Tangan itu dingin, kaku, dan kuat, lebih kuat dari apapun yang bisa ia bayangkan. Aryo menjerit, berusaha melepaskan diri. Tetapi saat itu juga, wajah-wajah teman-temannya muncul di bawah air, semua terbungkus dalam kegelapan, menatapnya dengan tatapan kosong, tidak bergerak. Dan saat itu pula, Aryo menyadari satu hal yang lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia bayangkan, mereka tidak benar-benar bebas. Perjanjian itu belum selesai. Mereka bukan hanya menyerahkan kenangan, mereka menyerahkan diri mereka pada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa mereka lari dari. Dunia ini, malam ini, pantai selatan ini, semuanya telah menjadi bagian dari takdir yang tak bisa dihindari. Dengan teriakan terakhir yang tertahan, Aryo merasakan tubuhnya ditarik lebih dalam ke dalam gelap. Ke dalam laut yang tak akan pernah memberikan kesempatan kedua. Itulah harga dari pilihan mereka. Sekarang, hanya ada keheningan. Pantai selatan yang dulunya riuh dengan suara gelombang, kini tertutup oleh kegelapan yang dalam. Angin yang tadinya berhembus kencang pun mereda, menyisakan hanya bau asin laut yang menusuk ke dalam dada. Tidak ada suara, hanya desiran halus yang datang dari kejauhan. Aryo, atau siapapun yang tersisa, sudah tidak tahu lagi apa yang benar-benar terjadi. Ia tidak bisa mengingat bagaimana tubuhnya tiba-tiba terperosok ke dalam kegelapan laut, atau bagaimana ia bisa tenggelam dalam kegelapan yang mengerikan itu. Semua yang ada di kepalanya hanya rasa dingin yang mencekam dan rasa hampa yang semakin memburuk. Ia berusaha membuka matanya, berusaha melihat sesuatu, tetapi yang ia temui hanyalah gelap. Apakah ini akhir? Pikir Aryo dalam hati.
Namun, sebelum ia bisa tenggelam lebih jauh, sekelebat cahaya muncul. Cahaya yang sangat kecil, tetapi cukup untuk mengusir kegelapan di sekitarnya. Aryo mencoba menoleh, dan seketika itu juga, ia merasa tubuhnya terangkat. Perlahan, dengan susah payah, ia dibawa ke permukaan. Nafasnya mulai terengah-engah, tubuhnya lemas, tetapi ia bisa merasakan angin yang sejuk. Ketika ia membuka mata, ia tidak lagi berada di tengah laut. Di hadapannya hanya ada pantai yang luas, pasir putih yang bersih, dan langit malam yang penuh bintang. Semua tampak begitu tenang, bahkan terlalu tenang. Aryo merasa bingung. Apa ini? Kenapa aku ada di sini? Pikirnya. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya terasa begitu berat. Ada perasaan aneh yang muncul di dadanya, perasaan yang lebih kuat dari rasa lelah atau takut. Perasaan ini jauh lebih dalam, seperti perasaan bersalah yang datang begitu tiba-tiba. Lalu, ia mendengar suara. Suara yang lembut, tetapi jelas, seperti datang dari jauh. Kenapa kamu masih di sini? Aryo menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia melihat seseorang berdiri di kejauhan. Sosok itu mengenakan gaun putih panjang yang berkibar diterpa angin malam. Wanita itu tampak familiar, tetapi Aryo tidak bisa mengingat dengan pasti. Siapa kamu? Aryo bertanya, meskipun suara itu terasa terhalang oleh keraguan yang mendalam. Wanita itu berjalan mendekat, langkahnya tenang dan penuh makna. Aku adalah pengingat dari pilihanmu, katanya pelan. Aku adalah bagian dari perjanjian yang kalian buat. Kamu, bersama teman-temanmu, memilih untuk melepaskan kenangan. Tetapi kalian tidak tahu, bahwa itu bukan hanya kenangan yang kalian serahkan. Aryo merasa tubuhnya seperti diserang rasa dingin yang datang begitu cepat. Apa maksudmu? Tanyanya terbata-bata. Wanita itu berhenti tepat di depannya. Ia menatap Aryo dengan mata yang dalam, seolah bisa melihat ke dalam dirinya. Kenangan adalah sesuatu yang sangat berharga, Aryo. Tetapi yang kalian lepaskan bukan hanya kenangan, kalian melepaskan bagian dari jiwa kalian. Aryo terdiam, otaknya berusaha memproses kata-kata itu. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kami sudah memilih, kami sudah membayar harga kami, tapi kenapa semuanya terasa salah? Wanita itu menghela napas, tatapannya menjadi lebih lembut. Kalian memang membuat pilihan. Tetapi, tidak semua pilihan bebas dari konsekuensi. Kalian telah menyerahkan lebih dari sekadar kenangan. Apa yang kalian tinggalkan adalah bagian dari diri kalian yang tak akan bisa kembali. Itulah harga dari kebebasan yang kalian cari. Aryo merasakan dadanya semakin sesak. Jadi, kami tidak bisa kembali? Tidak ada cara untuk memperbaiki semuanya? Wanita itu menggelengkan kepala perlahan. Tidak ada cara untuk kembali. Tapi, kalian bisa memilih untuk menerima takdir ini. Atau, kalian bisa terus terjebak dalam perjanjian yang kalian buat. Aryo menatap ke laut yang tenang, berpikir sejenak. Ada perasaan yang menghantui dirinya, rasa ketidakadilan, rasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat penting. Namun, ada satu hal yang ia sadari, perjanjian itu bukan hanya tentang kebebasan yang mereka cari, tapi juga tentang apa yang mereka tinggalkan untuk bisa mendapatkannya. Apa yang akan terjadi dengan kami? Aryo bertanya pelan, suara yang hampir tak terdengar oleh angin malam. Wanita itu tidak segera menjawab. Ia hanya menatap Aryo dengan pandangan yang penuh misteri, seolah mengukur apakah ia siap dengan kenyataan yang akan datang. Kalian akan terus berjalan, Aryo. Tapi kalian tidak akan pernah bisa kembali menjadi siapa kalian dulu. Perjanjian itu telah mengubah semuanya. Dan yang tersisa adalah bayang-bayang dari masa lalu yang tak bisa kalian hapus. Aryo merasa jantungnya seakan terhimpit. Kenangan-kenangan tentang masa lalu, tentang tawa bersama teman-temannya, tentang kebahagiaan yang pernah mereka rasakan, semuanya mulai memudar. Mungkin itu yang dimaksud oleh wanita itu. Mereka telah menyerahkan bagian dari diri mereka, bagian yang paling berharga, kenangan yang membentuk mereka menjadi siapa mereka. Namun, ada satu hal yang masih membingungkan Aryo.
Apakah kami benar-benar harus menerima ini? Tidak ada cara lain untuk memperbaikinya? Wanita itu menggelengkan kepala. Tidak ada yang bisa diubah. Hanya ada dua pilihan, terus melangkah, atau terjebak dalam bayang-bayang keputusanmu. Dengan itu, wanita itu mulai mundur perlahan, menghilang dalam kabut yang tiba-tiba muncul. Angin kembali berhembus, dan suasana malam kembali terasa sepi. Aryo berdiri di sana, sendiri, dengan rasa kosong yang semakin dalam. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah mereka akan terus melanjutkan hidup mereka, ataukah mereka akan terjebak dalam perjanjian yang tak terucapkan? Semua yang bisa ia lakukan adalah menerima kenyataan ini, bahwa kebebasan itu datang dengan harga yang harus dibayar. Dan ia, bersama teman-temannya, telah membayar harga itu. Tamat.